Shalom, kembali kita akan mempelajari firman Tuhan lewat renungan pada saat ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ampun dosa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan kita pada pagi ini yaitu Allah Antikasta. Di dalam Roma 10 ayat 12 firman Tuhan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Saudaraku yang kasih, di dalam Alkitab kita mengingat ada satu kisah di dalam Matius 15 ayat 22, seorang perempuan Kanaan. Jadi dia berseru kepada Yesus, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Saudara yang kasih, penduduk daerah ini adalah suku Kanaan yang asli. Mereka menyembah berhala sehingga diabaikan dan dibenci oleh orang Yahudi. Wanita yang sekarang datang pada Yesus termasuk kelompok ini. Dia seorang kafir karena penyembah berhala. Dan permintaan wanita ini tidak segera dijawab oleh Yesus. Dia menerima wakil suku yang terhina ini sebagaimana orang Yahudi menerimanya. Wanita itu mengajukan permohonannya dengan lebih bersungguh-sungguh. Dia bertelut di bawah kaki Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Saudaraku yang kasih, tiba-tiba dia menyerah kepada pengaruh Kristus. Dia menaruh kepercayaan penuh kepada kesanggupan Kristus dalam mengabulkan permohonannya. Dia meminta remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Sekiranya kesempatannya adalah hanya kesempatan bagi seekor anjing, dia rela diperlakukan seperti seekor anjing. Dia tidak mempunyai prasangka terhadap agama atau ras atau kesombongan dalam dirinya. Dengan segera dia mengakui Yesus sebagai penebus dan sebagai seorang yang sanggup memberikan apa saja kepadanya. Saudaraku yang kasih, Juru Selamat atau Yesus dia merasa puas. Dia telah menguji keyakinannya pada dirinya. Lalu Yesus berpaling kepadanya, memandang dengan kasih dan rasa iba, lalu berkata, "Hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudaraku yang kasih, iblis jadi dia sangat marah. Jadi dia tidak mengganggunya lagi walaupun dia memiliki kuasa. Dengan iman wanita itu menimpakan dirinya ke atas tembok pemisah antara Yahudi dan orang kafir. Ke atas kekecewaan sekalipun segala sesuatu nampaknya mengkhawatirkan, namun dia percaya kepada kasih Kristus. Begitulah keinginan Kristus agar kita percaya padanya. Berkat keselamatan disediakan bagi setiap jiwa. Kecuali atas kemauannya sendiri, tidak ada sesuatu yang menghalangi seseorang untuk menjadi peserta dalam janji Kristus melalui penginjilan. Saudaraku yang kasih, kasta sangat dibenci oleh Allah. Dia tidak peduli sama sekali mengenai hal ini. Dalam pandangannya, jiwa semua manusia sama nilainya. Saudaraku yang kasih, menjadi pelajaran bagi kita supaya kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Kita tidak boleh membeda-bedakan suku. Tidak boleh membeda-bedakan antara orang kaya dan orang miskin. Karena kita sama di mata Tuhan. Dan kita dengan kasih karunia Tuhan, kita boleh menerima keselamatan. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.